Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indria Pangastuti. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul konsep dan supervisi pendidikan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian supervisi pendidikan. Sebelum saya menjelaskan apa pengertian dari supervisi pendidikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan arti dari supervisi itu sendiri. Nah, jadi supervisi itu terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super artinya atas atau lebih, kemudian vision artinya melihat atau meninjau. Jadi dapat disimpulkan supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, perbaikan pembelajaran, dan perbaikan kurikulum. Nah, jadi apa pengertian dari supervisi pendidikan? Nah, jadi supervisi pendidikan adalah suatu usaha menstimulir, mengkoordinir, dan membimbing. Nah, membimbing siapa gitu ya kan? Jadi untuk membimbing pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif. Bertujuan untuk apa? Jadi bertujuan untuk supaya guru-guru lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Nah, jadi jika guru-guru sudah mengerti gitu kan, jadi guru dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan para siswa-siswi yang ada di sekolah supaya siswa-siswi mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat modern. Contohnya apa gitu kan? Contohnya supaya siswa-siswi itu dapat ikut melakukan pemilihan umum, supaya ikut melakukan kerja bakti yang ada di lingkungan masyarakat sekitar rumahnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu prinsip supervisi pendidikan. Nah, prinsip supervisi pendidikan ada 4, yaitu yang pertama adalah prinsip ilmiah, yang kedua ada prinsip demokratis service dan bantuan, yang ketiga ada prinsip kerjasama, dan yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu prinsip ilmiah. Apa arti prinsip ilmiah? Jadi prinsip ilmiah itu adalah pelaksanaan supervisi yang tidak boleh muluk-muluk, tetapi harus didasarkan atas kenyataan sebenarnya, yaitu pada keadaan guru. Nah, jadi kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan data objektif yang diperoleh dan dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Ini tidak boleh kegiatan ini diambil secara rekayasa gitu ya. Jadi setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, terencana. Yang kedua ada prinsip demokratis service dan bantuan. Nah, itu diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasakan aman untuk mengembangkan tugasnya gitu kan. Jadi demokratis ini mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, supaya tidak ada berdasarkan atasan bawahan gitu. Jadi bukan berdasarkan atas suatu kita gitu kan, suatu pekerjaan kita, mana yang atasan dan bawahan gitu. Jadi tetap ada menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru. Yang ketiga adalah prinsip kerjasama. Jadi prinsip kerjasama ini adalah mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah seperti ada bahasa itunya ya, sharing of idea dan sharing of experiences. Jadi memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama gitu. Jadi ini adalah yang mana yang bagus prinsip bekerja sama. Jadi kita nggak perlu merasa sendiri gitu kan. Jadi yang ketiga adalah yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, ini adalah setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan sesama kerja sama yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Jadi ini salah satu prinsip yang bagus ya, gimana semua guru tidak harus merasakan ketakutan gitu ya. Jadi kita harus merasa termotivasi dengan adanya prinsip ini gitu kan.
Selanjutnya kita bahas ke materi yang ketiga, yaitu tujuan supervisi pendidikan. Nah, jadi tujuan supervisi pendidikan adalah pada pencapaian tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah. Nah, jadi tujuan-tujuan supervisi pendidikan itu meliputi yang pertama adalah membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu. Yang kedua ada memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi yang kedua ini maksudnya adalah supaya sekolah dan guru-guru dapat mendidik supaya siswa-siswi itu tetap melakukan aktivitas juga di dalam lingkungan masyarakatnya, seperti mengikuti musyawarah yang ada di lingkungannya, kemudian ada kegiatan kerja bakti, siswa-siswi dapat ikut melaksanakannya gitu kan. Yang ketiga ada membantu kepala sekolah dan guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar serta menolong merencanakan perbaikan-perbaikan. Nah, jadi yang ketiga ini adalah membantu kepala sekolah dan guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitas. Jadi di sini sangat berguna juga ya untuk kepala sekolah dan guru-guru supaya dapat membantu apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami dan permasalahan yang dialaminya. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif dengan memperbesar kesediaan tolong-menolong. Yang kelima ada memperbesar ambisi guru-guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara maksimal dan bidang profesinya. Nah, di sini jadi yang kelima ini adalah sangat berguna kali bagi kita ya, yang mana kita dapat meningkatkan profesi kita gitu, dapat memperdalam ilmu profesi kita gitu. Jadi kita dapat memperdalam ilmu kita gitu kan. Yang keenam ada membantu pimpinan sekolah untuk mempopulerkan sekolah kepada masyarakat dalam pengembangan program-program pendidikan. Nah, ini berguna banget untuk sekolah supaya kita dapat bersosialisasi terhadap masyarakat ya, supaya lebih masyarakat itu mengenal bagaimana baiknya sekolah kita itu, seperti kayak sosialisasi. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi supervisi pendidikan. Nah, jadi fungsi dan tujuan supervisi pendidikan itu sangat erat ya kaitannya. Keduanya itu dapat diibaratkan seperti mata rantai gitu kan. Jadi tujuannya memberikan gambaran tentang apa yang harus dicapai, sedangkan fungsinya itu menunjukkan apa yang harus dilakukan gitu kan. Jadi sehingga untuk mengukur apakah tujuan telah dapat dicapai dengan baik dan dapat dilihat dari apakah semua yang harus dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain, pencapaian tujuan supervisi itu tergantung dengan berfungsi tidaknya supervisi pendidikan itu di lapangan di sekolah gitu kan. Jadi di sini ada 4 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama adalah melaksanakan kepemimpinan pendidikan. Yang kedua ada melaksanakan penelitian. Yang ketiga ada melaksanakan penilaian secara objektif. Yang keempat adalah melaksanakan pelayanan yang tepat. Jadi itu semua tergantung kepada fungsinya ya. Yang mana fungsi ini adalah bertujuan untuk menunjukkan apa yang harus kita lakukan gitu kan. Jadi dengan fungsi ini kita dapat melihat ada nggak pencapaian di supervisi pendidikan itu pada sekolah tersebut. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya atau dalam penjelasan saya masih kurang. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.